9 Februari 2022. Diam. Mudah untuk tidak melukai, merugikan, dan menyakiti orang lain. Kalau orang itu tidak bermasalah dengan kita. Tetapi menjadi sulit, bahkan sangat sulit, kalau orang itu bermasalah dengan kita, yaitu orang yang menyakiti kita, sengaja merugikan kita, sengaja membuat hati kita luka. Sulit untuk tidak membalas kejahatan orang kepada kita, apalagi kalau perbuatan orang kepada kita itu kita rasakan berlebihan jahatnya atau keterlaluan kelakuannya. Semakin besar kesalahan orang kepada kita yang kita nilai dan rasakan, maka ada dorongan untuk berkewajiban membalas dan merasa berhak untuk membalasnya. Biasanya, alasan membalas kejahatan orang lain adalah untuk memberi pelajaran bagi orang itu agar tidak mengulangi perbuatannya, atau lebih bersifat berkorban, agar tidak memperlakukan orang lain dengan cara yang sama ia memperlakukan kita. Sejatinya, kedua alasan ini tidak pernah diajarkan Tuhan kepada kita. Apapun perlakuan jahat orang kepada kita, Tuhan mengajar kita untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita harus belajar diam, 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 dan diam. Meski itu menyakitkan. Tetapi kalau kita mencintai Tuhan, kita mau benar-benar menyukakan hati Bapa. Kita mau berkenan kepada Allah dan mau menjadi anak kesukaannya. Kita belajar diam. Kita meledakkan itu di dalam diri kita. Kita tidak meledakkan itu dengan kata-kata, dengan sikap, dengan perbuatan. Namun kita ledakkan di dalam diri kita. Dan kita berurusan dengan Allah. Semakin kita tertekan dan kita meledakkan apa yang ada dalam diri kita dalam rangkaian berperkara dengan Allah, maka Allah mendewasakan kita. Tuhan akan memberikan kepada kita penghiburan. Melalui pengalaman tersebut, Tuhan mau menyempurnakan kita agar kita serupa dengan Yesus yang juga diam, diam, dan diam. Ini benar-benar menyakitkan, tetapi itulah yang diajarkan Tuhan Yesus, guru kita, Tuhan kita, majikan kita. Bagi orang percaya, mutlak berlaku firman agar kita mengasihi musuh seperti yang diucapkan Tuhan Yesus dalam khotbah di bukit di Matius 5. Memberkati orang yang melukai kita dan menyakiti kita. Tentu termasuk orang-orang yang menista Tuhan kita, Yesus Kristus. Menista kitab suci kita, Alkitab. Menista ajaran kekristenan kita. Atau menista keyakinan kita. Jangan membalas. Kalau kita membalas kejahatan orang yang menista Allah yang kita sembah, itu mengesankan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang lemah, Allah yang tidak berkuasa membela dirinya sendiri, sehingga perlu ditolong. Sejatinya, justru kita menista Allah kita waktu kita mencoba membelanya dengan cara demikian. Allah kita kuat, Allah kita berkuasa melindungi dan membela dirinya sendiri. Jadi, biarlah Dia melindungi dirinya sendiri. Sedangkan kita melindungi diri kita dengan kelakuan kita yang baik, yang senonoh, sesuai karakteristik Allah yang kita sembah.
Orang percaya tidak boleh merasa jagoan dengan membela Allah yang disembahnya. Allah tidak perlu dibantu. Allah bisa dan berkuasa membela dirinya sendiri. Tetapi belum tentu Allah bertindak sekarang. Allah akan bertindak pada waktunya. Jadi, kita jangan mencoba untuk mengatur Allah. Kalau nama Yesus dinista, dihina, Alkitab kita diinjak-injak, kita tidak usah marah. Kalau kita percaya Allah yang kita sembah itu Allah yang benar, yang menciptakan langit dan bumi, yang membelah laut kosong, merobohkan tembok Yeriko, apa artinya nistaan dari orang-orang yang tidak berarti itu? Jadi, kalau seseorang berusaha membela Allah yang disembah dengan membalas kejahatan orang yang menista Allah dan ajarannya yang dianut, itu menunjukkan rendahnya moral Allah yang disembah atau ajaran yang diajarkan, yang boleh mengajarkan kejahatan dengan kejahatan, kekerasan dibalas kekerasan. Suatu hari nanti, setiap orang akan diadili sesuai dengan perbuatannya, dan akan dibuktikan siapakah Allah yang benar itu. Jadi kita harus teduh di tengah-tengah masyarakat yang beragam dan majemuk. Teduh memberi kesempatan orang untuk menjalankan ibadahnya sesuai yang diyakini dengan tulus. Apalagi di tengah-tengah bangsa yang terus bergolak, pemerintah yang terus berusaha untuk bisa menanggulangi COVID, kemiskinan dan berbagai kekuatan yang mau menghancurkan negeri ini. Orang Kristen harus benar-benar teduh. Mari kita mengurusi kebenaran firman yang belum selesai dan mengurusi diri sendiri yang juga belum beres. Untuk apa kita mengurusi apa yang tidak perlu kita urus? Jangan mengurus apa yang Tuhan tidak suruh kita urus.